Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syukurillah ta'ala lamul Fatihah. Suratul ladina amda'alimul maghdubi pengaturan ini privasi aja kaya wingi, Ken. Wingi hanya saya lho. Iki publik apa hanya saya? Hah? Wingi keatur hanya saya, dadi ini pomo gak ro. Ya gak apa-apa, ini sangger. Penting yakin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukurillah ta'ala lamul Fatihah. Babul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tara lan ningali sapa sira kasiron ing wong akeh. Wa tara ningali sapa sira kasiron wong akeh minhum sang Yahudi ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Yusari'una kang padha enggal-enggalan sapa kasiron minhum. Yaqauna tegese padha tumiba sapa kasiron minhum syari'an kale enggal-enggalan. Fil ismi ing dalem dosa al-kadhibi tegese goroh. Wal udwani lan ngani ngoyo adzulmi tegese ngani ngoyo. Waklihim lan padha mangan sapa kasiron as-sukhta ing pungli ya, pungli. Pungli niku pungutan liar ya, pajak liar. Al harama kang haram. Karisa kaya pungli ya. Pungli niku pajak liar. Labi saiku ala temen utawa sak ala-alane ana apa ma perkara kanu kang ana sapa kanu kang kono. Jadi kepungli itu seperti premanisme ya. Jadi pemalakan gitu. Namanya resa itu begitu. Jadi misalnya awakmu ngono ya Hasan lewat-lewat dok. Kono kowe lewat kene bayar. Nah, iki jenenge pungli. Bisa. Utawa kowe arep nandur telo. Bulan iki kudu bayar, sawahe kudu bayar. Nah, pajak liar, pungutan liar itu namanya pungli. Lah, itulah yang terjadi di zaman Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang kaum Bani Israel. Nah, pungli itu bahkan sistem kapitalisme itu termasuk juga risa. Jadi ilmu itu kan milik Allah, pengetahuan, sains, teknologi, ya kan? Akan tetapi oleh mereka orang Yahudi sampai detik ini enggak mereka itu pelit, ya kan? Kamu mau belajar pakai ilmu mereka harus bayar lisensi, ya enggak? Beda dengan orang-orang Timur. Kalau saya bisa, kamu bisa, gitu loh. Seperti asas sosialis kan gitu loh. Nek Rafa iso, yo Sigit kudu iso, ngono lho. Nek iki gak duwe pekerjaan, yo digolekno pekerjaan kancane. Itu namanya sosialis. Masa ya kalau katalis ndak. Hasan duwe ilmu, Fuad arep njaluk ilmune. Wani pira? Ngono. Wani pira kon? Aku warai carane gawe apa ku lho. Apa nek cara Temalang? Aku warai carane gawe rondo royal iki piye? Wani pira kon? Njaluk ilmuku. Apa ngene. Aku warai carane gawe kursi sing apik ya apa? Kon arep jawab aku, ya kudu njaluk bayar. Itu namanya sistem kapitalis. Nah, itu diawali dari itu. Orang Yahudi itu memang orang cerdas ya. Penemu kimiawi, penemu sistem geografi, peta, itu orang-orang Yahudi. Nanti berkembang ketika zaman dinasti
Syiah itu. Setiap satu santri dibiayai oleh Sultan Harun Ar-Rasyid 1.000 dinar. Ini mau ini buat kamu bagian astronomi, ilmu hisab, falak, biayai 1.000 dinar. Sigit, kamu mau apa? Saya mau ngapalin Quran Sultan. Ya udah, ini kasih uang 1.000 dinar. Lah orang-orang Yahudi ini sudah dulu nggak begitu. Mereka nggak, kalau mereka pinter, contoh misalkan bikin pengetahuan, bikin bensin, aftur, itu semuanya kita kalau mau pakai ilmu mereka, itu kan kita bayar. Namanya royalti itu. Nah itu bayar apa ya istilahnya? Sebuah nilai untuk sebuah karya itu. Ya apa saja itu. Nah itu dimulai dari itu. Jadi mereka itu sistem kapitalis. Jadi kalau Anda mau bisa dari ilmu saya harus bayar. Gitu. Kita mau ngetik, ya, pakai Microsoft Word. Itu kan kalau kita beli yang asli itu mahal. Gitu sekian juta, sekian itu kan belum kepingan CD-nya itu loh. Makanya sekarang barang orang ini nyolong itu loh. Ya keping kopi pakai CD kosong blank yang harga 5.000 terus di kopi. Itu dari zaman dulu begitu. Sistem kapitalisme itu warisan daripada Yahudi. Amalu mutawi amali kathirum hada laula kena apa ora hala tegese teko gini ora yanha nyegahum ing kathirum minal yahudi kathirum minhum arsapa rabayinu pira-pira wong ahli ibadah Yahudi walak barulan pira-pira wong alime minhum sangi Yahudi angkau lim sangi ngucape Yahudi al-ithma ing dosa al-kadhiba tegese goro waklim lan mangane. Makanya ketika zaman Nabi Isa itu bukan Baitullah Haram As-Syarif atau tempat ibadahnya bekas tempat ibadahnya Nabi Daud alaihissalam itu digunakan untuk perjudian ya, dijadikan pasar ya, tempat ibadahnya Nabi. Maka Nabi Isa itu marah ya, semua ditendangin semua. Nah nanti zaman Nabi Muhammad dibenarkan lagi ya. Makanya orang Yahudi itu orang-orang yang sangat membenci Nabi. Kenapa? Karena bisnis mereka hancur lebur ketika Rasulullah menguasai kota Madinah, menata Madinah dengan piagam Madinahnya. Kenapa? Karena Islam sama kitab Taurat, Injil itu sama, Zabur itu sama. Di dalam semua ajaran Allah, hukum Allah dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang membunuh orang, dilarang mencuri. Nah itu sama, klop. Ya, 3 kitab suci itu sama, hukumnya sama. Karena sama-sama turun dari Allah. Ya. Akan tapi Al-Quran menyempurnakan ke 3 kitab suci yang sebelumnya. Maka kalian kenapa berjudi? Itu di kitab Taurat tidak boleh berjudi. Kenapa kalian berzina? Di Taurat tidak boleh berzina. Makanya mereka bisnisnya itu hancur lebur ketika maka mereka membuat suatu aliansi ya, persekutuan ya, kaum Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nawir, itu mereka bersatu ya untuk melawan Rasulullah. Maka banyak sekali perang-perang, ada perang Bani Nadir, ada perang Bani Qainuqa. Yang terakhir yang paling dahsyat itu perang di benteng Khaybar itu. Itu karena keengganan mereka dalam menghentikan dosa-dosa yang dibuat untuk merugikan masyarakat. Kemudian sistem riba ya, sistem rentenir itu dijalankan oleh mereka. Maka dihentikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW mengatur sebagai pemimpin Madinah Al-Munawwarah. Wakli melan mangani katsirum minhum suhta ing haram. La bisa iku ala temen. Apa ma perkara kanu kang ana sapa? Katsirum minhum yasnauna padha nglakoni sapa katsirum minhum ing ma taraku nahyi mutawi ninggal nyegahe katsirum minhum waqalat lan ngucap sapa Yahudu lama sapa Yahudu wong Yahudi
lama duyika semangsane den rupakake rizki alaihi mengatasi Yahudi rupakake rizki alaihi mengatasi Yahudi kita kedipin kelawan oleh nggoroake Yahudi Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam badaan kanu ing dalem sawise anane Yahudi ku aktsara nasil wa akeh-akeh menungso apane malan bondone yadullah utawi sifat kuasane Allah iku maghlulatan den gegem utawa den bondo makbudutan tegese den bondo an idarati rezeki sanging ngubungake rezeki alena ing atase kita ka kunu gawe kinayah sapa Yahudi bi kelawan yadullahi maghlulah anil bukhli sanging medit ta'ala mahlur sapa Allah taala an dalika sing mengun bakhli qala dawu sapa Allah taala ghullat den keker den bondo apa umsika tegese den keker apa aidim pira-pira tangane Yahudi an fi'lil khairati ngelakoni pira-pira kebagusan doaan tegese ndongakno alih mengatasi melat. Jadi orang Yahudi itu orang yang brengsek ya. Mereka itu bahkan sampai menganggap Allah itu medit. Iki lho. Wong Yahudi wong parah. Kenapa? Karena mereka menganggap kenapa ya? Allah itu sedikit-sedikit tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Allah itu medit. Jarene wong Yahudi. Jarene Allah, ya kon iku sing medit. Kowe iku sing medit. Kenapa? Karena kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau bersedekah, tidak mau membayar zakat. Jangan menganggap Allah itu medit. Yadullahi maghlulah, Allah enggak mau memberi kita. Allah enggak mengizinkan kita berjudi, memungut pajak liar. Allah tidak mengizinkan kita untuk berzina, rentenir, riba itu. Allah itu medit ya ngono. Jadi ini wong Yahudi. Orang Yahudi menganggap Allah itu medit, padahal mereka sendiri yang tidak mau bergerak untuk taat kepada Allah itu. Ya Allah. Maka mereka akhirnya dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang bangsa yang terusir. Orang Yahudi kan gitu. Akhirnya mereka tidak punya negara. Mereka pergi kemana-mana. Nah, negara-negara itu yang ditempati Yahudi kaya. Contoh Belanda, Inggris, Italia, ya. Itu. Kemudian Jerman, ya. Prancis, Yunani, negara daerah-daerah Balkan itu. Balkan sampai di Armenia, ya Hungaria, itu negara-negara yang ditempati bangsa Yahudi. Maka negara-negara itu kaya. Nah, bayangan setiap teknologi yang kita pakai sekarang ini penemunya orang Yahudi, ya enggak? Facebook, siapa penemunya? Orang Yahudi. Ya enggak? WhatsApp, penemunya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang miskin di negara mana itu? Rusia, ya. Di dalam kemiskinannya dia merantau ke Amerika. Di dalam riwayatnya itu penemu WhatsApp itu, dia tuh sampai pada waktu miskin itu ikut ngantri makanan sumbangan itu. Itu penemu WhatsApp itu. Sekarang menjadi orang kaya raya. Makanya kalian tuh kalau waktu kecil nggak punya nggak apa-apa. Yang penting belajar yang sungguh-sungguh ya Najar ya. Cuma ngontak ngantuk ae gambar ae. Yang gambar sing apik engko saya jadi ahli lukis ya. Saudara Nabi Muhammad. Itulah anggapan orang-orang Yahudi yang menganggap Allah Ta'ala itu bakhil atau medit. Padahal mereka sendiri yang bakhil terhadap tangannya, terhadap kakinya, terhadap tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Walau ina den laknati sapa Yahudi bima kelan barang kalu kang padha ngucap sapa Yahudi. Bal yadahu balik utawi sifat kudrah iradai Allah iku mabsu totani den beber karone. Allah itu maha sayang, maha loman ya, maha dermawan Allah itu. Buktinya apa? Kalau Allah Ta'ala itu maha dermawan, ya enggak? Manusia itu ya mengkufuri Allah, melalaikan Allah setiap detik. Tapi Allah membalasnya dengan oksigen, ya. Iya enggak? Coba kalau ngoni-ngoni semua nggak bisa ngirup oksigen, bagaimana? Coba kalau tiba-tiba ngoni-ngoni semua tuh nggak bisa makan, tiba-tiba mangap ora iso mingkem, wesan. Tiba-tiba kowe anggap ora iso mingkem, kowe bingung enggak? Ya Allah, berapa kali kita mangap minggemkan cangkam, iya enggak?
Ya, berapa kali kita sehari semalam mengedip-ngedipkan mata? Gitu. Berapa triliun jutaan suara yang diizinkan oleh Allah masuk ke dalam telinga kita. Iya enggak? Allah itu Maha Luman. Iya enggak, Salid? Iya enggak? Berapa kali kamu mengedipkan mata sehari semalam? Itu enggak itu? Allah mabesu sotan, mabesu totan. Mubalighatan tegese, tapi itu bagi orang-orang Yahudi dikufuri. Fil wasfi ing dalam nyipati bil judi kelawan lomane Allah. Wasuni alan tinasnya ki apal yadu lapat al yadu. Li ifadatil kathirati karena paedayake. Itu karena goyatu ma utawi. Katoke perkara yubadziruna kang ngowehake sapa Allah hu ing ma apa yubadilu kang ngowehake hu ing ma apa sakhiyu wong kang loman mimali sanging bondone sakhi ayo tiyang yen tak aweh sapa as-sakhi biadi kelawan tangan lorone as-sakhi kelawan tangan lorone as-sakhi kelawan tangan lorone as-sakhi yungfiqu aweh sapa as-sakhi kaifa ing aweh kaifa yaso ing aweh nafkah sapa Allah man ing wong tau min tausi'in saking jembari rezeki wa tadjikenan ngrupake rezeki la itiroda orang melawan iku mujud alaihi ngatasi Allah wala yazid orang yang dermawan itu wong pinter ngono wong pinter itu punya uang ya sedekah ya nggak punya uang ya sedekah kalau pas duit sedekah pakai uangnya kalau nggak punya uang pakai tenaga pakai nasihat kan gitu kan gitu nek wong walid bin wedit bin cuwetil bin pahit bin kapsul pecah. Jadi bang medit koncone lapo ngebeti panganan. Ngapain tuku dhewe kono. Kancane ra duit sane. Wae itu, dia tuh gelan aku ceklek sama satu-satu. Namanya wong lomo. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Ya. Karena sifatnya Allah adalah asakhi gitu. Itu orang-orang kafir Yahudi menganggap Allah Ta'ala itu medit. Padahal dia sendiri yang medit. Allah menginginkan fungsi manusia hidup itu untuk ibadah kepada. Tapi orang Yahudi gak mau ibadah. Gak mau taat. Gak mau menjalankan perintah Allah. Malah melakukan larangan Allah. Itulah orang-orang Yahudi. Ya Allah. Wala yazidan lan nambahi temen. Sapa Allah kathiran ing wong akeh minhum sanging Yahudi ma ing perkara unzila kang den turunake apa mailai kamaring sira mirabbika saking pangeran sira minal Qur'ani bayane sanging Qur'an tuyanan ing lacut wa kufron lan kekufuran. Orang-orang Yahudi itu tidak beriman, tidak taat, malah mereka tughyan wa kufra. Semakin mereka bikin kerusakan ya. Sudah dibela oleh Nabi, sudah dilindungi oleh Nabi, sudah diberikan keamanan oleh Nabi, tapi orang-orang ini selalu melakukan perlawanan, ya, selalu melakukan pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW. Liko berim kelawan kubur Yahudi bi kelawan ma. Wal qaina lan nemoake sapa ingsun baina ing dalem antarane katsiram minhum atau Yahudi ala dawata ing satron wal baghdha lan sengit-sengitan ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maka bangsa apapun yang bertetangga dengan orang Yahudi, Israel, pasti akan perang. Perang Israel dengan Mesir, perang Israel dengan Libanon, perang Israel dengan Palestina sampai detik ini. Wal baghdha ila yaumil qiyamah. Nggak akan bisa damai. Israel Palestina biar damai. Kapan mereka bisa damai? Ketika negara Palestina sudah dikuasai Israel seluruhnya. Gitu. Nanti ketika orang-orang Israel sudah menguasai bangsa Palestina seluruhnya,
disitulah nanti Imam Mahdi akan datang untuk menaklukkan bangsa Israel. Bangsa Bani Israel maksudnya. Barulah nanti kota suci Yerusalem akan dikuasai oleh Imam Mahdi dan dipimpin sampai menjelang yaumil qiyamah. Shallu ala Nabi Muhammad. Fakulu firqin mongko utawi saben-saben fakulu firqatin mongko saben pandan minhum saking Yahudi kutu khalifun layani apa firqatin al-Qur'an pandan kang weneh. Ulama uqatu semangsa ning uripake sapa Yahudi naron ing geni lil harbi marang merangi Kanjeng Nabi. Ail harbi Nabi tegese merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atfa mongko mateni ha ing nar sapa Allah Gusti Allah. Ulama aradu semangsa ning ngarepake sapa Yahudi hu ing harba radam krana nulak Yahudi. Wa yas'auna lan padha lumaku sapa Yahudi bil ardi ing dalam bumi fasad dan khale gawe rusak. Mufsidina bisa pira-pira kang gawe rusak bil maasi lawan pira-pira maksiat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu seneng sapa Allah al mufsidina ing pira-pira wong kang gawe kerusakan kabeh. Bimana ana kelawan makna setune Allah. Lawan makna setune Allah. Iku yu'aqibu nekso sapa Allahum ing al-mufsidin. Jadi itu bangsa Yahudi itu mereka kemana-mana akan menimbulkan suatu prahara, pertempuran dan peperangan. Perang dunia kedua ke satu. Siapa provokasinya? Provokasinya adalah Zionisme. Mereka bikin propaganda provokasi sehingga menyebabkan perang. Ya. Setelah perang menang, mereka minta jatah. Ya. Minta mereka jatah negara perjanjian. Negara tanah perjanjian, yaitu negara bangsa Palestina yang dulu ditempati oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabiullah Yakub dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca ke Ustaz. Ya Rabb